Halo semua kawan-kawan, ketemu lagi dengan Steven Chen Jakarta Glodok. Salam sehat sejahtera, salam hoki plus. Gimana kabar-kabar kalian? Semoga di tahun 2026 ini kita semua sehat sejahtera ya. Pergantian tahun baru Imlek segera tiba. Budaya etnis Tionghoa memiliki kepercayaan terhadap 12 Shio sejak 5.000 tahun yang lalu. Mulai dari cerita Samkok atau Three Kingdoms dengan judul film Mandarin Radcliffe banyak menceritakan bahwa rahasia kehidupan manusia ini itu dari lahir sampai meninggal itu banyak sekali yang harus kita bedah. Dalam astrologi budaya Tiongkok ada 12 binatang yang melambangkan Shio. Tahun 2026 adalah Shio Kuda dengan elemen langit, api, dan elemen buminya air. Oke, dalam budaya Tiongkok ini, pergantian tahun itu selalu berpengaruh pada energi atau Qi yang baru. Ramalan Shio yang ada yang mengalami keberuntungan, ada juga yang mengalami apes ya, atau kurang beruntung. Dalam ilmu Cina kuno, ilmu Bazi, telah mengarahkan bahwa terjadi pertempuran antara api dan air di akhir tahun menuju ke pergantian tahun, masuk dari Shio Ular menuju Shio Kuda. Banjir bandang yang terjadi di Sumatera, yaitu di Aceh, Medan, dan Sumatera Barat, Padang ya, itu mengakhiri pergantian tahun dari tahun ular menuju ke tahun kuda. Shio Kuda itu adalah pribadi yang penuh semangat, mandiri dan tidak suka berada dalam situasi yang terkekang. Memiliki energi yang sangat besar, keberanian mengambil langkah, keputusan dan dorongan yang kuat untuk terus maju di tahun 2026. Perlu diketahui bahwa ilmu Cina kuno ini dan Bazi ya, Feng Shui itu telah ditemukan oleh leluhur kita itu 5.000 tahun di masa lalu, di mana manusia itu mencari ya, petunjuk dari Tuhan Sang Pencipta, para Buddha, para dewa, para nabi, agar kita bisa menghindari malapetaka, menghindari bencana, dan menuju hidup makmur sehat sejahtera. Oke guys, kali ini aku akan membahas ada 4 Shio yang masuk di tahun 2026 ini. 4 Shio ini menjadi apes ya, atau kurang beruntung, dan perlu waspada agar kita semua tidak terkena dampak negatif ya, baik itu dalam cerita hubungan asmara ataupun dengan bisnis ya, ataupun bermasalah di dalam penyakit atau bermasalah dalam perjalanan kecelakaannya. 4 Shio ini perlu waspada. Shio pertama itu yang masuk ke dalam 12 Shio yang Ciong atau apes itu adalah yang paling besar tahun ini. Apes itu adalah hati-hati terhadap yang masuk ke dalam Shio tikus. Ciong itu dibagi dengan 2 guys, jadi ada ciong besar dan ciong kecil. Ciong besar adalah dampak yang negatif yang paling besar yang akan terjadi pada diri manusia itu sendiri. Dan ciong kecil ini dibilang bagus, ntar jelek, dibilang jelek, ntar bagus, dibilang rezekinya lagi naik, dia ntar turun, dibilang turun, ntar dia naik, kayak gitu terus guys. Pemimpin 12 Shio atau Shio tikus ya, itu harus waspada dalam mengelola keuangan di tahun ini, dan juga tidak boleh boros ya, ataupun juga tidak boleh mengambil keputusan impulsif ya, keputusan yang sifatnya itu cepat-cepat atau mendadak itu karena akan merugikan diri sendiri. Sehingga Shio tikus tahun ini harus lebih bersabar, lebih bijaksana ya, lebih kalem agar tidak mengalami kerugian. Shio tikus yang paling bahaya adalah yang kelahiran tahun 48. Jadi harap waspada.
untuk kelahiran tahun 48. Yang kedua adalah sio yang ciong, masuknya tuh di ciong kecil ya, yaitu sio ayam. Sio ayam ini adalah individu yang dikenal dengan sangat cerdas, terus teliti dan percaya diri. Namun mereka mempunyai tantangan itu seperti perfeksionis, berlebihan, dan kesulitan dalam mengalami menerima perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu perlu diingat bahwa keputusan impulsif itu ya, yang sifatnya tergesa-gesa itu juga bisa menjadi resiko dan harus dihindari oleh sio ayam. Dan kamu jangan kecewa ya bila ada banyak orang yang janji terus jadi berubah, janjinya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Jangan kecewa, sabar-sabar. Sio ayam yang paling bahaya adalah kelahiran tahun 57. Sebaiknya kalau bisa ya, lepas burung, ikan, atau kura-kura. Jadi untuk teman-teman yang sionya ciong itu ya, lepas burung atau ikan. Jadi burung di kelenteng banyak yang jual ya. Atau kalian mau lepas ikan lele, ikan mas, atau itu jumlahnya adalah sesuai dengan umur kalian tambahin 1 ekor. Jadi selalu hitungannya seperti itu ya. Tapi ada juga yang mau dicicil guys, seperti satu hari dia lepas 11 ekor, terus besok lagi lepas lagi 11 ekor, atau seminggu itu bisa juga. Ada juga yang lepas burung itu sampai 108 ekor ya, itu juga boleh. Jadi bebas, dan harinya sering ditanya adalah harinya sebenarnya bebas, tergantung kalian dengan niat yang baik ya. Nanti doa dulu sama Allah, sama Tuhan ya, para Buddha, para dewa, para nabi, agar kita selalu dijauhkan dari masalah penyakit, masalah perjalanan, terus terhindar dari malapetaka ya, kecelakaan segala macam ya guys. Juga diberikan banyak rezeki ya dengan doa seperti itu. Kalau kura-kura labi-labi yang buat makan itu 1 ekor cukup. Jadi lepas ke sungai guys. Kalau ikan buat makan ya, bukan ikan hias ya. Oke. Berikutnya sio yang ketiga ini, yang ciong ini adalah sio kelinci. Sio kelinci ini terkenal dengan julukan itu playboy atau playgirl ya. Nah, tahun ini sio kelinci bisa mendapatkan jodoh sebenarnya. Tapi hati-hati untuk yang bertemu dengan mantan. Jadi cinta yang telah berlalu akan menyala kembali. Dan ini apakah bagus atau tidak ya, silakan kalian komentari ya, apakah bagus ketemu mantan apa tidak ya. Kalau single nggak ada masalah, tapi kalau yang sudah berumah tangga atau berkeluarga ya, itu akan jadi masalah. Sio kelinci yang paling bahaya adalah sio kelinci kelahiran tahun 87. Jadi waspada, karena masih muda ya, masih sangat tinggi energiknya, semangat tinggi ya, tahun 87. Sio keempat yang ciong itu masuk ke dalam ciong ya, namun rezekinya datang, itu adalah sio kuda. Rezeki datang di tahun 2026 membawa sesuatu hal yang baik untuk sio kuda, tapi bermasalah untuk penyakit dan perjalanan, terutama kecelakaannya. Jadi untuk yang sio kuda itu harus waspada, terutama kuda kelahiran tahun 78 ya. Jadi itu harus waspada. Bila kalian masuk ke dalam kategori sio kuda tahun 78 ya, banyak doa dalam perjalanan ya, agar terhindar dari kecelakaan. Banyak doa juga biar terhindar dari penyakit ya di tahun ini guys. Semoga lancar ya untuk sio kuda, selalu semangatnya tinggi. Oke, semua sahabat-sahabatku, inilah 4 sio yang ciong ya, yang kurang bagus atau bisa merugikan ya di tahun 2026. Dan semoga untuk yang ciong ini ya, teman-teman kita semua itu bisa selamat dari masalah penyakit, masalah keuangan, ataupun masalah kecelakaan di jalan. Banyak doa, banyak ibadah, banyak amal ya. Ya, semoga diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para dewa, Dewi Kuan Yin, Hong Cho. Jadi diberikan keselamatan juga ya, diberikan segala sesuatu hal menjadi dari negatif menjadi positif, membawa banyak berkah, barokah.
Thank you semua kawan-kawan. Semoga kita akan sehat sejahtera, panjang umur dan banyak rezeki. Salam Hoki Plus, salam Happy Cuan Triple H. The Stephen Eric Lajodi, Steven Chen, Jakarta Gelodok. Thank you.